Salam satu nyali. Alhamdulillah, terima kasih dulur-dulur, kita diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi panjang umur untuk berkumpul di Cangkuran Malam Selasa edisi 5 Agustus 2024 ini. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk rawuh di warung kopi tempat berkumpulnya dulur-dulur bonek G Evolution. Matur nuwun tempatnya dulur. Ini kalau saya bilang tempatnya ini mungkin seperti cikal bakal sentra kuliner yang ada di tiap-tiap kecamatan. Karena sebelum ada sentra kuliner yang didirikan Pemkot di tiap-tiap kecamatan ini, warung-warung seperti yang di sini ini, warung rakyat Kahuripan ini, saya kira konsepnya seperti itu, di tempat yang agak luas, tempat kumpulnya orang, ada tempat yang nyaman buat berkumpul. Oh ya dulur, malam ini kita kedatangan tamu yang sudah mau mewakafkan waktunya untuk hadir di malam ini di tanggal 5 Agustus ini. Sebenarnya kita ngobrolnya sudah sejak 3 tahun yang lalu. Tapi beliaunya ini sangat susah dihubungin. Saya telepon enggak diangkat, saya WA enggak dibalas. Ternyata nomor WA-nya kurang 1 digit. Itu salah saya. Oke dulur, mari kita sambut seorang yang akan bicara panjang lebar tentang perlunya sisi psikologis di dalam dunia sepak bola, terutama di sepak bola Indonesia. Monggo kita sambut Mas Afif. Monggo Mas Afif. Ya. Mas, monggo jenengan perkenalkan diri dulu. Apa namanya, asli mana, terus terakhir kuliahnya di mana, segala macam, nomor sepatu juga. Mungkin ada dulur-dulur yang punya toko sepatu mau endorse jenengan ini. Monggo Mas. Oke, Cak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam satu nyali. Wani. Masya Allah, ini saya pulang ke rumah, Cak Tulus. Oh, coming home ya. Oke, matur nuwun dulur-dulur, saya Afif Kurniawan. Saya sehari-hari di UNER. Dan kenapa saya bilang ini saya pulang, Cak Tulus, karena memori tentang Persebaya 2017 itu membekas sekali ya. Jadi pada saat itu saya baru meninggalkan bola basket. Waktu itu meninggalkan liga basket dengan segala macam dinamikanya. Kemudian di saat yang sama salah satu dari manajemen tim Persebaya pada saat itu berdiskusi tentang rencana melibatkan ilmu psikologi di dalam tim Liga 2 waktu itu. Saya tidak ada ekspektasi apapun, murni berbagi pikiran saja. Kemudian ternyata saya diizinkan untuk menjadi bagian dari tim kebanggaan ini hingga 3 musim, dan kemudian setelah dari situ tanpa ada pengalaman itu saya tidak mungkin ada di timnas dulur-dulur ya. Nah, sehingga hari ini malam ini matur nuwun sangat, ini saya bilang homecoming buat saya. Mas, ini kita tidak tahu nih jenengan itu aslinya arek endi? Saya kalau di KTP kelahiran Pasuruan, Cak. Pasuruan. Terus kemudian karena orang tua pindah-pindah, saya SD, TK sampai SD itu di Bali. Nak Bali. Setengah masa SD saya lah sampai kelas 3 itu saya di Bali. Kemudian saya kelas 4 pindah ke Malang. Sampai menyelesaikan kuliah S1, saya ke Surabaya 2007. Menetap di Surabaya, menikahi itu istri saya. Yang bonita nyel sebenarnya, arek lulusan SMA Songo. Oh, arek komplek. Siap. Saya belajar kultur Persebaya dari dia. Dan ya, saya sudah jadi KTP Surabaya sekarang. Alhamdulillah, selamat datang di Surabaya. Ini menarik juga. Ini
ada teman-teman statistik nggak di sini? Ini saya pengen tanya ini, 2017 ini pemain Persebaya berapa kali handsball ya? Ini soalnya menarik, ini dari basket ke sepak bola ini mesti ada tangan-tangan yang tersentuh ini. Itu nanti saya kulik Siap. secara khusus tuh Mas. Mungkin ada datanya itu berapa kali pemain Persebaya handsball. Ini mungkin karena Mas Afif ini. Oke Mas, kembali lagi ke masalah melibatkan psikolog di dalam tim Bajul Ijo. Mungkin kita ingat ya dulu Pak Dahlan Iskan kalau tidak salah itu sepak bola ilmu pengetahuan ya dulu. Science football atau apalah namanya. Itu mungkin pada waktu itu tidak sedetail sekarang. Sekarang kan memang semakin kesini kita benar-benar semakin harus banyak belajar statistik, belajar psikologis dan segala macam lah. Jadi semua hal yang bisa membuat sebuah tim sepak bola ini maju untuk mendapatkan gelar juara hasil terbaik itu sama-sama diakomodir semua. Tapi itu juga akhirnya membuat sepak bola menjadi sebuah olahraga yang tidak terlalu ini Mas ya, gak gerasa gerusu karena semakin kesini sudah banyak cabang ilmu pengetahuan yang dimasukkan. Oh iya Mas, kembali lagi ke Persebaya. Mas Afif di Persebaya dari 2017 sampai sebelum Covid 2019. Memori terbaik saya bersama Persebaya itu adalah mengalahkan Persija di GBK. Itu memori terbaik saya. GBK. Di sisi lapangan, memori terbaiknya adalah pada saat itu semua kita lakukan secara sinergis, persiapan teknis, taktis maupun psikologis semuanya bagus. Kemudian ada cerita di balik layar, itu adalah momen pertama kali saya gontok-gontokan dengan dokter tim. Ini di balik layar ya, jadi saya sampai pisu-pisuan sama dokter Tommy ya momen itu gitu. Karena saking pengennya kita Persebaya menang, kemudian di ruang ganti itu ada situasi yang membuat kita beradu argumen. Tapi in a ways kita saling memaafkan dan Persebaya menang. Dokter tim Persebaya kan Mas? Iya, pertama. Tapi dokter timnya Persija. Oh. Nggak. Itu momen perpisahannya BB kalau tidak salah. Ya betul. Oke. Saya juga ingat waktu itu Mas, saya kan ada di satu grup supporter nasional sama Bung Ferry. Ketika Persebaya mengalahkan Persija, kita saling berbalas chat di grup itu. Saya juga sempat nulis di grup itu, saya bilang kado terindah untuk rival terkuat adalah perlawanan terhebat. Itu saya bilang seperti itu. Saya setuju, Cak. Jadi itu yang saya sempat masih ingat itu, kado terindah buat rival terberat adalah perlawanan terhebat. Dan kita membuktikan kita bisa menang melawan Persija di GBK. Selamat untuk Persija pada waktu itu. Oke Mas, kembali lagi ke masalah psikologi Mas ya. Kalau kita kembali ke zaman-zaman sebelumnya, sepanjang pengetahuan jenengan ini, sejak kapan Persebaya membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya secara sains untuk ikut membantu membangun tim? Nggih. Matur nuwun Cak Tulus. Jadi gini, psikologi di sepak bola itu sebenarnya adalah elemen yang tidak pernah terpisahkan. Karena di dalam standar kurikulum kepelatihan itu selalu yang disebut adalah 4 aspek utama dalam sepak bola, adalah fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah, di era-era terdahulu, pada saat saya masih mungkin SD atau SMP gitu ya, sepak bola itu dimainkan, aspek mental ini hanya dicari ketika kalah, Cak. Jadi misalkan tim menang, oh iya wapi ancene maine gitu kan, oh taktiknya wapi, pemainnya semangat dan seterusnya. Tapi ketika tim kalah, pasti yang dicari adalah wah mentalnya welek iki. Itu zaman dulu. Kemudian karena hal seperti ini, aspek psikis itu dimaknai sebagai hal yang menjadi suntikan tambahan. Hanya dibutuhkan ketika tim itu mulai terpuruk.
Itu paradigma di 90-an lah. Jadi diundanglah datang psikolog, tapi ternyata yang dilakukan adalah motivator. Memotivasi pemain gitu. Wah, kalian dan seterusnya gitu ya. Apakah berhasil? Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Yang berhasil bisa jadi pada satu tim yang dibutuhkan oleh tim adalah motivasi. Tapi ada juga yang kemudian masuk tidak berhasil karena yang dibutuhkan pada saat itu misalkan adalah manajemen konflik misalkan gitu ya. Ada ketegangan antar pemain, let's say misalkan. Itu di era 90-an. Bahkan di awal-awal Cak Tulus dan dulur-dulur semuanya, ketika saya mendapatkan tawaran itu 2017, rekan-rekan saya sendiri itu bahkan bertanya, kamu nanti di sana tugasmu ngapain? Nyemangatin pemain ya? Gitu. Wah, saya makdek gitu ya, karena merasa kayak Ciledug saya api aja. Saya iso ditelok lah aku. Jadi saya merasa kayak wah, benarkah stigma masyarakat itu sampai segitunya gitu tentang psikologi. Tapi ya sudahlah, berarti tugas saya adalah kemudian mengedukasi dan melakukan sesuatu bersama dengan tim. Sehingga yang saya lakukan pada saat itu adalah bertanya ke Pak Azrul waktu itu. Saya bertanya ke Pak Azrul dan Mas Puji, yang dibutuhkan tim apa Pak untuk saat ini? Ya. Jawaban beliau adalah tolong bantu kami untuk bersama pemain mereka menuntaskan satu musim ini. Karena pemain kita rata-rata usianya waktu itu 23 tahun, sekian, masih muda-muda. Dan tidak ada peraturan pemain asing kan Cak, waktu itu 2017. Masih sangat muda, ada Irfan, ada Adam, ada Rodek, Rian waktu itu masih kecil sekali gitu kan. Dengan rata usia seperti itu, lakukan sesuatu agar teman-teman menuntaskan musim ini dengan baik. Oke, siap. Tidak ada target dibicarakan soal juara dan tidak. Justru dengan begitu kami bisa dengan enak. Nah, lalu yang kedua yang saya lakukan adalah diskusi dengan Coach Iwan Setiawan. Diskusi pertama kali itu ketika persiapan ke Martapura. Yang intens ya, diskusi intens dan seterusnya. Kemudian akhirnya beliau oke, kalau gitu kita siapkan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi sayangnya kemudian beliau kan setelah pertandingan melawan Martapura itu kemudian ada sesuatu yang membuat beliau tidak berlanjut. Lalu lanjut Coach Alfredo. Nah, disinilah dimulai roadmap yang panjang untuk Persebaya itu sebenarnya bersama dengan Coach Alfredo. Bikinkan saya satu musim, Afif. Oke, siap Coach. Saya buatkan jadi paruh musim. Oh, kalau Liga 2 sistemnya waktu itu bukan leg 1 leg 2 tapi penyisian. Kemudian ada 8 besar, kemudian ada semifinal dan final. Kita buat per fase itu. Dan di situ Cak dan dulur-dulur semuanya, saya sangat merasa terbantu dengan analis, tim medis, sampai Pak Yok segala itu, kemudian Mbah Madrai almarhum, juga kemudian kitman sampai ke utility operasional. Psikologi itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Kalau psikologi berdiri sendiri, one man show misalkan, itu kita tidak akan masuk. Kenapa? Karena saya dapat data yang paling banyak dari pemain pas sambatan, pas curhat, pas dipejeti sama Mbah Mat. Itu pas dipejeti Mbah Mat itu saktinya Mbah Mat itu diutek ini gitu. Ngobrol cerita pemain itu. Jadi saya tanya ke Mbah Mat, pemain A itu cerita apa? Gini Mas, oh ya wes saya nanti coba konfirmasi, coba cross check. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu akhirnya diterima oleh teman-teman pemain. Nah, ini yang kedua, faktor penerimaan pemain menjadi satu kunci keberhasilan. Psikologi itu bisa mengiringi perjalanan mereka. Jadi secara keilmuan kita masuk, akan ada kebutuhan, secara penerimaan bagus, kemudian kita mencoba berproses bersama-sama. Itu sih Cak Tulus. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kapan Persebaya kemudian merasa memiliki awareness gitu ya, awareness untuk memasukkan elemen psikologi? Saya tidak tahu sebelumnya. Yang saya tahu sebelumnya itu skemanya masih seperti motivator. Karena kebetulan Prof Suryanto itu di era Gelora 10 November beliau adalah pendamping psikologinya Persebaya. Dan beliau bercerita kalau ya aku biar pokoknya tak semangati pemain nih, tak edukasi supporter misalkan seperti itu gitu ya waktu itu. Tapi enggak yang melekat seperti saya Cak Tulus. Jadi yang kadang-kadang diundang begitu. Jadi ya 2017 itu momen dan
non sewa teman-teman ya, kita boleh berbangga. Karena setelah 2017 itu bukan karena sayanya ya, tapi karena Persebaya menggunakan psikologi, klub-klub yang lain itu semuanya ngintip, niru. Jadi kita harus berbangga gitu. Klub yang lain tuh mulai ngintip, Persija ngintip, Bali United, Persib sampai tanya, carikan saya rekomendasi dari Anda gitu ya. Waduh. Terus siapa? Timnas waktu itu sudah ada. Yang bertugas Mbak Asti, sudah ada. Mbak Asti sama Mas Steven Halim itu sudah bertugas di 2018, Mas. Persebaya sik po. Mbok timnas engko. Sik Persebaya sik, diumani sik Persebaya. Jadi ya itu 2017 itu jadul. 2017 itu momen lah dan itu benchmarking untuk banyak klub di Indonesia. Menarik. Ini juga akhirnya menjadi sebuah mozaik yang kalau dirangkai itu cerita dari berbagai sisi. Saya tuh masih ingat ketika 2017 bagaimana kita kedatangan teman-teman anak-anak dari Makassar itu, Irfan Jaya segala macam yang masih kecil, kurus, kemudian kapten yang menjadi the last man standing di Persebaya ini si 96 itu datang ke Surabaya. Aku sampai ketika di Irfan Jaya terutama ketika di Karanggayam itu masih masih dipakai mes itu, aku sampai mikir ini, arek iki iso ta gawe nggawa jenenge Persebaya wong perjengane kok ngene. Ya, sorry dulur, tetapi soalnya kita tuh sebelumnya kan kita sudah dalam mindset kita itu pemain Persebaya iki ngosek ngeyel. Dalam anuan saya, ngosek itu tekniknya tinggi, ngeyel berani bermain keras, bukan berarti kasar. Jadi dalam mindset saya itu kalau Anda mau main untuk Persebaya, skill Anda pertama harus di atas rata-rata. Yang kedua, nyali Anda juga harus di atas rata-rata. Tanpa berniat meremehkan 4-1, saya juga lihat iya iso tentang Persebaya. Nah, ternyata sejarah waktu yang membuktikan bahwa Irfan Jaya akhirnya menjadi salah satu pemain yang dicintai publik Surabaya. Nah, ini mungkin yang banyak kita tidak tahu adalah bagaimana peran Mas Afif di sini sebagai seorang psikolog itu untuk sama-sama membangun mental itu, Mas ya. Mentalnya dari teman-teman yang dari banyak daerah itu saya juga merasa pada waktu itu kita ini dari Sabang sampai Merauke 2017 itu. Betul. Itu suatu handicap sendiri menurut saya, karena akan lebih mudah sebenarnya kalau kita itu mengumpulkan anak-anak yang punya banyak kesamaan, enggak itu persamaan daerah asal atau persamaan ini, itu akan lebih mudah lah untuk memadukan daripada mengumpulkan anak-anak dari Aceh sampai Papua. Tapi ya itu pilihan yang waktu itu diambil oleh manajemen Persebaya dan kita juga tahu perjalanannya seperti apa di Liga 2 itu. Nah, ini kembali lagi ke Liga 2 Mas Afif. Kita nostalgia sebentar ya. Nanti ini pelan-pelan Mas Afif ya, soalnya kita sampai jam 3 ini di sini. Jadi bisa diceritakan Mas, nanti kita sharing-sharing juga tentang Coach Iwan itu juga bagaimana kendalanya atau cerita di behind the scene-nya, dari mulai perkenalan dari teman-teman itu, terus siapa pemain yang kira-kira pada waktu sudah bisa menempatkan diri sebagai akamsi. Arek kampung sekitar Karanggayam. Jadi kan mesti kudu ono lek semua pemain merasa sebagai tamu kan, gak ono sing nyumanggake gitu loh Mas. Nah, itu mungkin bisa sharing-sharing dikit Mas, monggo Mas. Nggih, matur nuwun Cak Tulus. Jadi betul ada Andri Mulyadi dari Aceh, Miswar juga. Terus Irfan Samaling ya, nama aslinya Irfan Jaya. Terus Hidayat Bontang. Terus ya Ruben. Jadi artinya pada saat itu tidak hanya usia, tantangannya yang sangat muda. Tapi juga sebenarnya nilai-nilai Persebaya itu sudah dibawa oleh pemain lokal, ya seperti ya Abu Rizal, saya pikir nilai militansi Surabayane wis nggak ada yang meragukan lah gitu. Kemudian Irfan Ambon, Adam dan seterusnya, Randy jangan lupakan. Nah
keragaman ini sebenarnya kalau tadi jenengan menyampaikan, wah aku kok underestimate gitu ya. Itu yang terjadi di teman-teman mungkin ya. Yang terjadi di saya, jujur, saya shock. Dari lapangan kayu, ya, dengan pemain yang jumlahnya tidak terlalu banyak, satu tim 12, practice playernya ada 3, 15 lah gitu. Ketemu tim sepak bola yang sekali assessment 35. Wah, saya tepuk jidat nih. Wah, ini terus aku piye ya gitu yang ngelolanya. Saya shock teman-teman. Shocknya pertama secara kultur basket pindah ke bola. Tapi kemudian saya coba beradaptasi. Terus kemudian kultur berikutnya adalah cara pandang akan situasi dan masalah. Pemain sepak bola di Indonesia itu ternyata lebih suka the simplest way, cara termudah aja yang difikirkan gitu ya. Padahal di sepak bola modern kita harus mengajak mereka berpikir dan mampu berpikir kompleks, tapi cara penyelesaiannya sederhana gitu. Bukan yang kompleks dianggap sederhana. Nanti kan beda ya. Kalau kompleks dianggap sederhana, gampang no. Ayo iki latihan apa sih? Nah itu kompleks dipikir sederhana. Tapi kalau berpikir kompleks mau melakukannya secara sederhana, oh ya itu memang kebutuhan saya jalan. Nah akhirnya setelah 3 minggu yang saya ketenggengan shock itu, kemudian saya masuk ke nilai. Saya tanya ke petinggi-petinggi Persebaya saat itu, nilai luhur Persebaya ini apa? Nah itu. Kalau tadi kan pemain kudu ngeyel, ngosek gitu kan. Nah kemudian ketika saya tanya seperti itu, maksudnya seperti apa? Yang saya tanyakan adalah nilai luhur Persebaya yang ingin diinternalisasikan ke nilai tim. Itu pertanyaan saya sebelum kita membentuk mental itu tadi, Cak. Akhirnya muncullah yang paling kuat di sini adalah kekeluargaannya. Oke. Tapi kekeluargaan yang seperti apa? Kekeluargaan itu soalnya pedang bermata dua menurut saya. Bisa saling mendukung, bisa kemudian menormalisasi kesalahan, ditutupi gitu ya. Iki dulurku iki lek salah wis ojo dianu dan seterusnya. Tapi ada juga yang keluarga kon iku salah gitu ya. Lek kon salah yo benakno dan seterusnya, atau kamu perbaiki dan seterusnya itu. Nah, kultur yang ingin dibangun adalah keterbukaan, kekeluargaan, dan punya tujuan. Jadi kalau kemudian mungkin kenapa kok angkatan 2017 itu sampai sekarang, mungkin Om Tony bisa merasakan juga ya, sampai jadi La Familia gitu ya. Itu karena nilai-nilai luhur Persebaya itu ternyata terinternalisasi ke tim gitu, dan itu membekas sampai sekarang. Jadi ada 3, kebersamaan, kekeluargaan, tujuan bersama ini. Oke, akhirnya ini kami sebut sebagai value tim. Ya kalau di pekerjaan value organisasi ya Cak Tulus ya. Nilai tim seperti itu, akhirnya inilah yang mulai kita terjemahkan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Kemudian kan teman-teman itu pindah ke Puri Darmo, ya kan, Puri Darmo. Nah setelah dari Karanggayam pindah ke Puri Darmo, tantangan selanjutnya adalah kemudian kenyamanan kan Cak. Jadi pemain-pemain muda ini, saya sempat khawatir kalau kena kenyamanan itu kemudian mereka sudah merasa cukup kan. Akhirnya setting latihan, kemudian setting diskusi kelompok, kemudian masuk ke kelas-kelas, itu saya selalu mengingatkan tujuan bersama itu di akhir. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ringan dan seterusnya bisa mereka terima. Akhirnya 3 nilai ini masuk dan kemudian di latihan pun mereka, kenapa kok pemain Persebaya di 2017 seberat apapun latihannya mereka senyum. Karena mereka tahu tujuannya itu apa gitu. Jadi bukannya karena kita bakar semangatnya yang wah yuk kudu, enggak. Justru kita tanyakan, ingat ya, kalian bukan siapa-siapa. Kalian belum jadi apa-apa. Karir kalian itu dimulai dari sekarang. Jangan melihat Persebaya ini sudah punya nama besar dan kalian itu sudah besar. Persebaya namanya memang besar, tapi kalian bukan siapa-siapa. Itu yang berusaha kita masukkan, terutama untuk pemain yang muda-muda itu. Pemain yang senior waktu itu ada Rahmat Afandi. Di awal bahkan masih ada Abah Halil tuh Cak. Itu kan masih awal-awal itu di Piala Dirgantara. Itu kemudian kita ajak untuk menjadi perekat lah gitu ya, ke mereka. Nah ternyata 3 nilai ini berhasil sampai di pertengahan musim ujian itu datang. Ujian itu datang karena akhirnya pemain mulai merasa bahwa oh aku mampu, aku enak.
Nah, pemain mulai merasa bahwa aku dan support dari teman-teman bonek kan luar biasa gitu ya. Jadi mereka mulai merasa kayak wah aku keren nih gitu ya. Apalagi waktu itu kita lolos 8 besar. Ujiannya datang ke beberapa situasi-situasi yang mengarah kepada resiko akan lahirnya star syndrome. Saya mau klarifikasi dulu teman-teman. Jadi tidak ada pemain itu yang dilahirkan star syndrome. Star syndrome itu terjadi karena sistem di sekitar pemain dan pemain itu sendiri. Jadi nggak cuma pemainnya, tapi sistem di sekitar pemainnya juga. Nah pada saat itu karena kita karena kita itu sangat punya harapan besar pada tim gitu. Termasuk saya sendiri itu. Saya sering kali kemudian di tengah musim itu keceplosan. Oke, kita lanjutkan ya. Kalian hebat, kalian keren, kalian bagus. Saya lupa. Pujian ini kemudian membuat mereka menjadi, oh aku sudah keren, oh aku sudah hebat, aku sudah bagus. Masih ingat gak teman-teman di babak 8 besar kita kalah 1 kali kan? Waktu itu ya, kita kalah 1 kali. Dan itu ada footage-nya. Kekalahan itu betul-betul menghantam tim sampai di titik terendah. Padahal kita di 8 besar. Kenapa menghantam? Karena mereka baru tahu kalau aku nggak bisa, merasa sudah jadi. Akhirnya kita evaluasi semuanya, kita berkumpul. Nah, kultur berkumpul ini sebenarnya teruji di momen-momen seperti itu. Mungkin sekarang masih beberapa kali tersisa gitu ya, ada beberapa inisiasi dari pemain. Kemudian kita berkumpul, kita saling mengungkapkan perasaan, nangis siji nangis kabeh, loro siji loro kabeh. Akhirnya kita bersepakat untuk kita ke final yuk, tapi satu-satu. Pertandingan tinggal berapa kali? 5 kali lagi sampai ke final. Oke, kita pikir satu-satu. Besok lawan siapa? Oke, besok lawan siapa kita siapkan itu dulu. Itu aja dulu, satu. Nah, ini Cak yang membuat kita juara tahun itu. Jadi kita enggak di awal tuh yang langsung, ayo kita juara, enggak. Satu situasi, satu tugas. Jadi satu pertandingan, satu tugas. Satu pertandingan, satu tugas. Nah mentality itu akhirnya terbentuk, terasah dan akhirnya kita angkat piala di GBLA dan kita lolos ke Liga 1 waktu itu. Aku cerita ini merinding. Ya, ada beberapa bagian tadi yang jenengan jelaskan juga membuat saya agak merinding itu. Yang pasti bukan karena apa-apa, tapi karena itu tadi. Dulur, kita masih di 2017 ya, karena kita ini asik diuli. Jadi Mas, tadi belum menjawab pertanyaan saya. Pemain-pemain yang merasa, wis aku loh sing iso dadi akamsinya lah. Sing itu kira-kira siapa udah itu Mas? Jadi akamsi itu sebenarnya itu muncul dari ancene arek Surabaya asli Mas. Gak iso gak memang. Ya kecuali seorang sosok Ruben Sanadi ya. Dia memang punya keistimewaan gitu. Bahkan kalau bukan kita membandingkan ya, bahkan yang sama-sama dari timur pun seperti Osvaldo, terus kemudian Nelson masih, Nerius mungkin adiknya yang di musim pertama itu belum terlalu menunjukkan. Tapi yang benar-benar the real akamsi itu kalau saya katakan itu 4. Randy, Misbah Solikin, Abu Rizal Maulana. Yang satu lagi ini adalah yang sangat tidak terlihat karena dia termuda pada saat itu, Rahmat Irianto. 4 ini. Ini core dari akamsinya Persebaya di era itu. Jadi ada 4 itu ya Mas ya. Randy, Misbah Solihin, Rodek sama Rahmat Irianto. Coach ya. Sampai si efek merinding emang lho coach. Iki kadang-kadang lek ngomong coach nang di toko furniture dipikir sofa kok iki. Mas. Kekalahan yang jenengan tadi ceritakan itu lawan siapa? Dan kira-kira pada waktu itu apa yang membuat kita kalah selain secara teknis dan akhirnya menjadi sebuah titik balik itu lawan siapa itu Mas? Saya coba dibantu mengingatkan teman-teman ya. Ada satu Kalteng Putra, Putra ya. Ketika kita itu 16 atau 8 besar ya? 16 ya. Waktu masih fase grup mau 16.
Jadi itu kekalahan yang membuat kita merefleksikan bahwa ya Ancani kita perlu kalah untuk jadi juara. Itu di home atau di away, Mas? Di home. Oke, yang sempat ada masalah, Yes. kipernya segala macam. Betul. Ya. Jadi betapa terpukulnya kita saat itu karena kita merasa bahwa kita perlu untuk meriset semuanya. Itu. Overconfidence itu tidak baik dan kita sangat bisa menerima reaksi dari supporter pada saat itu. Kita sangat bisa menerima karena jujur ya teman-teman, saya buka di sini ya. Tidak ada pemain Persebaya yang suka kekalahan. Itu prinsip. Itu enggak ono. Mereka itu sudah terdoktrin dengan logo Das Mangap itu bahwa militansinya adalah berjuang gitu. Dan berjuang itu berarti gak gelem kalah gitu sampai akhir gitu. Dan saya lompat sedikit ya. Daya juang ini ada di FIFA 11 Mental Strength. Dan itu yang dipakai Coach Nova untuk membangun U16 sekarang. Nah, ini saya buka, saya spill sedikit. Oke, kita kembali lagi ke 2017 itu. Pengalaman kekalahan itu di pemain membuat mereka terpuruk saat itu, hari itu. Tapi bekal psikologis sudah kita lakukan. Jadi kami bersama tim itu punya namanya itu kalau istilah teknisnya adalah the art of letting go. Kemampuan untuk merelakan kejadian buruk. Mau menang, kejadian buruk kemampuan untuk merelakan kejadian. Mau menang mau kalah, besoknya kita sudah netral. Nah, ini yang kenapa ini menjadi salah satu topik psikologi di Persebaya pada saat itu karena sistemnya adalah grup, kemudian kan seperti turnamen kan Cak, ya kan? Grup, kemudian 16 besar, 8 besar, semifinal, final gitu. Kalau kita nggak cepat switch dari suasana perasaan, kita akan terbawa euforia kalau pas menang, kita akan terbawa keterpurukan kalau kalah. Jadi hari itu sampai malam kemudian kita melakukan refleksi evaluasi, besok kita recovery, lusanya kita sudah fokus lagi untuk memperbaiki. Itu sih. Tapi itu semua kita kerjakan bersama-sama. Jadi saya sering berbicara dengan 4 core ini tadi itu. Aku iki duwe rencana iki. Jadi misalkan kita ini terpuruk terus, iku gak iso. Caren aku tolong yo, sampean nang iki. Ya. Terus kemudian kalau Rian karena yang paling muda, ya boleh menurutmu. Ini Pak Afif. Rian itu punya gagasan-gagasan yang sangat keren, teman-teman. Karena dia memang generasinya beda ya. Kalau yang lain generasinya mungkin bisa dibilang Z itu, Rian itu millennials gitu. Sehingga dia cara berpikirnya berbeda. Saya tanya ke dia. Terus yang Misbah itu yang sangat tenang itu, dia sangat fokus pada saran-saran psikologis yang sifatnya membantu teknis. Gini Mas, lek arek-arek iku gopoh nang tengah, engko aliran bola iku dadi ngene-ngene dan seterusnya. Ini Misbah sekali, teman-teman. Itu Misbah Solikin seperti itu. Jadi lek aku iku misalkan nanti di tengah itu skemanya seperti apa, aku butuh arek-arek iku percaya ambek aku. Oke, yuk kita buat. Nah, seperti itu. Rodek gimana? Wah, kalau Rodek gak iso Mas. Pokoknya sesok kudu menang. Nah, ini Rodek banget. Jadi 4 karakteristik ini membantu saya aja itu waktu itu. Jadi kita bangkit setelah itu, kemudian kita tidak lagi tersentuh kekalahan. Wih, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ini sebuah refleksi juga buat kita sebagai supporternya Persebaya. 4 orang yang disebutkan Mas Afif tadi, keempat-empatnya sudah ada di tim lain ya Mas ya. Betul. Dan supporter yang besar adalah supporter yang bisa menghargai para pemainnya. Jadi mungkin dimanapun berada, terima kasih buat Randy Irwan, buat Misbah Solikin, buat Rodek, buat Rian. Terima kasih sudah pernah berpeluh keringat untuk tim kebanggaan kami Persebaya Surabaya. Nah ini Mas, ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Saya pernah selintas baca itu, nggak tahu di apa stensilan atau apa. Kalau kata orang Itali nih, domani mattina is another day. Domani mattina. Besok pagi
adalah hari yang baru. Jadi apapun hasil yang didapatkan hari itu akan berakhir ketika Anda memejamkan mata. Mau Anda menang, mau Anda kalah. Ketika Anda menang, yang Anda rasakan kemenangan, yang Anda banggakan, yang Anda nikmati, itu hanya berlaku sampai saat sebelum Anda memejamkan mata. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda kalah, kekalahan itu akan Anda tangisi, akan Anda sesali, itu hanya sampai ketika Anda sebelum tidur menutup mata. Karena besok itu sudah hari yang baru lagi. Ketika dua tim yang kemarin main ditemukan lagi, hasilnya belum tentu sama. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan The Art of Let It Go itu, Mas. Nah, kalau di Persebaya sendiri ketika jenengan di situ itu, apakah hal-hal seperti itu mudah untuk diterapkan ke pemain-pemain kita? Tentu tidak. Tentu tidak, Cak. Karena gini, saya bicara kultur dulu ya teman-teman ya, bukan kultur Persebaya, tapi kultur pemain sepak bola di Indonesia, seluruh Indonesia. Saya pernah lakukan riset singkat bersama dengan pelatih-pelatih di lisensi B. Pada saat itu instrukturnya adalah Coach Wolfgang Pikal yang juga pernah bersama kita. Saya survei ke pelatih-pelatih B, Coach, saya titip sebuah form, tolong minta pemain-pemain mengisi kelebihan dan kekurangannya. Itu. Oke Mas, saya lakukan. Kemudian keesokannya itu ketika saya bertemu kembali, saya tanya. Pertanyaan saya adalah bukan apa isinya, tapi saya tanya ke semua pelatih yang ada, coaches, teman-teman pemain itu lebih mudah mengisi kelebihan atau kelemahannya. Ternyata mayoritas pemain sepak bola Indonesia lebih mudah menilai kelemahannya daripada kelebihannya. Sampai sini dulu sebenarnya itu bukan suatu masalah kan, karena itu adalah hal yang bagus gitu kan. Tapi kemudian ini menjadi PR di aspek mental, terkait dengan kemampuan mereka bangkit dari keterpurukan. Ternyata modal dasar pemain Indonesia itu teman-teman, itu wes elek, maaf ya, udah gak bagus. Jadi sekali kena das gitu ya, mudah sekali mereka terpuruk. Sekali misalkan elemen supporter mengingatkan gitu ya, ayo sih main sih kudu ngene dan seterusnya, kudu ngeyel dan seterusnya. Bagi mereka yang lebih sering menilai kelemahan diri, buyar ya, temenan, kacau. Nah lalu karena itu adalah hasil survei yang berlaku umum, maka saya tidak ingin pemain Persebaya khususnya di era 2017 di mana saya bertugas, kondisinya seperti itu. Nah pendekatannya akhirnya preventif, kita ciptakanlah beberapa langkah-langkah, kegiatan-kegiatan, program-program yang membekali pemain itu punya resiliensi istilahnya, punya daya tahan. Jadi misalkan dia di pressure, sebesar itulah pressure balikannya keluar. Seberapa kuat tekanan ketika mereka diinjak-injak, sekuat itulah mereka berani melawan pada saat itu. Mungkin tidak berhasil ke semuanya, tapi setidaknya generasi 2017 itu menurut saya adalah generasi yang paling tahan banting dari Pak Ito. Itu karena mereka bahkan ya itu tadi ya, letting go-nya adalah ketika Anda maki-maki mereka hari ini, besok mereka sudah bisa diajak ngopi. Ya kan? Generasi yang itu ya. Kalau yang sekarang saya nggak tahu karena saya tidak terlibat, saya tidak bisa mengklaim. Tapi intinya adalah kesiapan mental itu perlu untuk nggak instan gitu ya, tapi perlu untuk di-create, perlu untuk diciptakan, perlu untuk dibangun, perlu untuk disisipkan dalam setiap periodisasi latihan, gitu sih Cak. Tuh. Jadi di Art of Letting Go-nya kalau di Persebaya itu tidak mudah. Saya baru berhasil jujur itu setelah melewati 6 pertandingan. Itu. Apa yang paling sering terjadi ketika pemain itu ketika hasil kalah ya oleh tim, kemudian apa terjadi pada pemain? Kebanyakan adalah mereka menyalahkan diri sendiri. Wah, kok jadi pemain gak wena, main kok jadi welek dan seterusnya, gitu ya. Kemudian mereka menyalahkan keadaan. Saya sempat membuat coret-coretan kemarin di akun Instagram pribadi saya karena kasus yang di Timnas.
gerah juga gitu ya, karena sebenarnya saya tahu itu bot atau buzzer sebenarnya. Tapi kemudian mental damage-nya kena sekali ke salah satu pemain kami. Saya bikin coret-coretan bahwa ketika terjadi mental breakdown, pemain itu akan merasa bersalah, menyalahkan keadaan, nggak semangat latihan. Tubuhnya itu ada di latihan, teman-teman. Tubuhnya ada di latihan. Disuruh lari, disuruh heading, transisi, kiper nangkep. Tapi nyawanya itu nggak ada di dalam. Ya, saya sudah dapat clearance dari kakak hari ini untuk menceritakan sedikit nanti terkait dengan apa yang terjadi di timnas kemarin. Jadi tadi sebelum mulai saya telepon, kemudian dia mengizinkan nggak apa-apa mas, kalau sebagai bahan edukasi nggak apa-apa diceritakan. Kembali dulu ke Persebaya, hal yang sama sebenarnya juga dialami oleh teman-teman pemain kita. Ferdinando Pahabol di musim 2018. Terus termasuk Abu Rizal sendiri pada saat itu, termasuk Randy sendiri, itu sajane ya nggak kuat-kuat amat gitu ya. Sorry ya Cak, tapi sebenarnya dia tetap ya in a ways dia juga manusia gitu loh Cak gitu. Nah tapi kemudian karena 3 nilai tadi, kebersamaan, kekeluargaan dan tujuan bersama, akhirnya punya prinsip loro siji loro kabeh, kuat siji kuat kabeh, juara siji juara kabeh gitu. Akhirnya mereka tidak pernah menganggap itu sebagai luka pribadi. Akhirnya tim itu menjadi solid karena dulurku iki loro, ayo kita kerjakan sama-sama. Nah itu Cak, satu nilai yang mendukung program yang kita lakukan secara psikologis. Gitu Cak terus. Woi menarik, tepuk tangan dulu. Iya Mas Afif, jadi kembali lagi ke 2017, itu mungkin kalau menurut saya ya memang yang dilakukan pada saat itu tuh benar-benar membangun pondasi Mas ya. Karena apa? Karena sebelumnya kita itu ditidurkan, dipaksa kolaps ya, dipaksa mati oleh federasi, dan pada 2017 dengan diterima kembali di federasi, kemudian harus mulai membangun tim segala macam. Itu jadi ibaratnya itu ada jalan tahun-tahun yang nggak nyambung dari zaman kita sebelum ditidurkan sampai 2017 kan ada tahun-tahun yang nggak nyambung. Jadi kita tidak bisa, generasi 2017 mungkin tidak bisa melihat apa yang terjadi di generasi 2016 karena memang ada jeda waktu yang agak lama. Kok untungnya ada teman-teman di 2017 itu anak-anak yang peluh keringat, bersimbah darah, ikut berjuang. Ada Miss Bagus Solihin, ada Abu Rizal Maulana, Abu Rizal Bakri sampai lali aku. Terus ada Cak Randy ya, Randy juga. Itu juga ini Mas Yuda itu juga paham itu beberapa pemain yang waktu itu rela dalam artian galadesaan membawa nama Persebaya. Dalam arti galadesa ini kita sampai seperti traveling band. Persebaya itu harus ikut Probolinggo Cup, itu pertandingan di Banyuwangi juga. Itu mungkin pada waktu itu ada 2 pendapat. Ngapain sih main ini kayak sirkus saya di keliling, itu satu sisi pendapat. Tapi ada juga pendapat yang kita tetap harus main karena apa? Karena biar publik aware Persebaya ini masih ada, walaupun pemain-pemainnya belum selektif, tapi Persebaya itu ada. Itu yang harus tetap kita jaga agar publik, pers dan juga masyarakat sepak bola Indonesia sadar bahwa Persebaya ini masih ada walaupun belum diakui pada waktu itu. Oke, kembali lagi ke 2017 Mas. Apa mang yo rodok lali aku sing arep tak takokno. Oke. Nah ini, kalau menurut jenengan dari kejauhan Mas ya, secara tim, secara psikologis sebelumnya apa yang jenengan lihat Persebaya ketika jenengan sebelum masuk ke Persebaya yang akhirnya membuat jenengan aku akan ada di ini, yang jenengan lihat dari Persebaya sebagai sebuah tim sepak bola ini apa Mas pada waktu itu? Jujur waktu itu
waktu Pak Puji menelpon saya itu kondisinya saya lagi nonton Piala Dirgantara pas Persebaya lagi main di TV. Oh, di TV. Di TV, saya nggak nonton langsung di TV. Terus yang saya lihat adalah anak-anak muda yang bergairah. Jadi anak-anak muda yang main bolanya itu seneng gitu loh, Cak. Jadi bukan, maaf ya, main bola yang hanya karena salari, hanya karena nilai gaji dan seterusnya itu kan kita bisa lihat. Tapi jujur waktu saya nonton pertama kali pertandingan itu, happy banget ya main bolanya. Padahal waktu itu pertandingannya cukup intens gitu. Tapi main bolanya itu seneng. Saya pikir kok ini akan jadi nilai yang menarik nih kalau misalkan dikembangkan gitu. Karena mau seperti apapun sport science, pakai statistik, naninu, neno dan seterusnya, sepak bola itu adalah permainan yang menyenangkan. Nah, yang saya lihat pertama kali di 2017 pemain-pemain kita itu punya itu, Cak. Jadi itu yang bikin saya, oke lah, ayo deh gitu. Meskipun saya waktu itu juga, wah saya akan beradaptasi nih gitu. Karena dari kultur sebelumnya gitu ya. Tapi akhirnya ternyata keceriaan mereka itu termasuk penerimaan mereka yang baik terhadap ilmu psikologi juga gitu. Itu, Cak. Itu pertama kali kesan saya dengan tim. Jadi jenengan tidak terbebani dengan nama besar Persebaya sebelumnya, terus target terdepannya enggak ya, cuman Anda melihatnya sesimpel itu, Mas ya? Saya perlu meletakkan itu pada kotak yang berbeda. Soalnya kalau misalkan itu ada, Cak, itu ada bahwa ini bukan tim main-main nih dan seterusnya itu ya. Tim besar di Indonesia dengan histori dan seterusnya. Tapi kotak itu saya letakkan dulu, saya pengen lihat sumber dayanya dulu. Seberapa jauh gapnya dengan Persebaya itu. Gitu. Mereka sudah punya keceriaan, mereka pemain muda, mereka punya antusiasme. Oke, berarti ini jaraknya kan cukup jauh sebenarnya dengan nilai-nilai militansi dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dengan jarak yang ada kita masukkan pelan-pelan, akhirnya mereka melebur dalam sebuah nilai. Kalau misalkan teman-teman aware, tagline kita Persebaya itu lahir di Cikarang, di babak 4 besar kalau nggak salah. Karena waktu itu itu peleburan antara semua nilai tim, nilai supporter. Kita itu pada saat itu ya, yang dimaknai oleh teman-teman pemain adalah kita itu adalah semua yang merasa memiliki Persebaya. Jadi bukan kita Persebaya itu hanya pemain, itu enggak. Nah mungkin ini yang perlu diklarifikasi ya. Sebenarnya nilainya itu semuanya aja gitu, bukan cuman pemain aja gitu. Mulai dari semua yang ada di tim, semua yang ada di kepengurusan, semua bonek di Surabaya, bahkan di seluruh Indonesia, di dunia, itu membaur menjadi kita Persebaya itu. Waktu itu gara-garanya gini, ada beberapa pemain yang berwedek gitu masuk semifinal. Waduh Mas, ya opo yo lek misalnya kalah yo. Ya kan bal-balan ono menang mbek kalah, saya gitu kan Cak itu. Itu saya masih ingat diskusinya itu pada saat kita stadionnya dipindah kalau nggak salah. Dari sebelumnya di Bekasi ya. Wibawa Mukti ya. Atau saya lupa, pokoknya kita dipindah gitu. Akhirnya kita nggak jadi main hari itu, kemudian kita nyangkruk lah kita di samping hotel itu sama beberapa pemain. Terus ya opo yo Mas yo, iki arep main gitu terus misalkan gak lolos 3-1 ya opo yo. Mereka lompat kecemasannya sudah lompat ke kejayaan Persebaya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Enggak apa-apa. Kita berpikir ke sana enggak apa-apa, tapi ingat satu situasi, satu tugas. Tugasmu adalah menghadapi pertandingan dulu, baru berpikir lolos ke Liga 1, baru berpikir ke kejayaan. Kalau kita berpikir ke kejayaan sekarang tapi kita kemudian cemas, kalian gak bisa main 100%, apa artinya gitu. Ya wes like gitu. Akhirnya Cak, malam itu kita beri kartu Uno. Jadi kalau ada yang tanya apa trik psikologinya, main kartu. Jadi di hallnya hotel itu main kartu, kita saling ngobrol apa dan seterusnya itu. Udah sih, gitu aja. Jadi nilai itu melebur jadi satu, kita Persebaya, pemain akhirnya tidak melihat kejayaan Persebaya itu sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah tujuan. Caranya gimana? Tangga pertamanya adalah pertandingan 1, tangga kedua pertandingan 2. Nah, semoga tahun ini rezekinya ya Cak ya. Amin. Karena amin, kalau amin. saya lihat kemarin lawan Persik ya, meskipun saya lihatnya dari TV, saya mendapatkan beberapa nuansa yang agak mirip
dengan anak-anak muda di 2017. Semangat-semangatnya pemain Persebaya yang sekarang ada di tim itu ada gairahnya. Dan gairah ini penting. 34 pertandingan di liga itu panjangnya minta ampun. Nah, jadi kalau nggak ada gairah akan sudah. Semoga nanti semuanya sinergis dan akhirnya gairah itu terjaga sampai kita finish menjadi juara, harapannya itu. Itu Mas Afif lihatnya di pertandingan lawan Persi kemarin. Saya nonton di TV aja. Oke. Despite the way Persebaya play ya. Iya, iya. Ya, ini bukan soal teknis ya, teman-teman ya, tapi lebih ke antusiasme, gairah, enjoyment dan lain sebagainya. Saya melihat rasanya modalnya sudah cukup bagus untuk yang musim ini. Ya, semoga kita semua berharap seperti itu. Oke, Dulur. Karena keterbatasan stok pertanyaan, kita berhenti sejenak, saat rokokan, habis itu kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.